Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi dari relasi dan fungsi ya. Kita lanjutkan mengenai fungsi. Misalkan A dan B suatu himpunan. Relasi biner F dari A ke B merupakan suatu himpunan jika setiap elemen di dalam A dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Jika F adalah fungsi dari A ke B, maka kita menuliskan seperti ini. F di mana A dipetakan ke B, yang artinya F memetakan A ke B. A dikatakan sebagai daerah asal atau domain dari F, dan B disebut sebagai daerah hasil atau kodomain dari F. Nama lain dari fungsi adalah pemetaan atau transformasi. Kemudian kita menuliskan FA sama dengan B jika elemen A di dalam A dihubungkan dengan elemen B di dalam himpunan B. Jika FA sama dengan B, maka B dikatakan bayangan atau image dari A, dan A dinamakan prabayangan atau pre-image dari B. Himpunan yang berisi semua nilai pemetaan F disebut sebagai jelajah atau range dari F. Oke, kemudian perhatikan bahwa jelajah dari F adalah himpunan bagian atau mungkin proper subset ya dari B. Fungsi adalah relasi yang khusus. Setiap elemen di dalam himpunan A harus digunakan oleh prosedur atau kaidah yang mendefinisikan fungsi. Frase dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Ya. Perhatikan bahwa jika AB elemen F dan AC elemen F, maka B sama dengan C. Seperti itu ya. Oke, fungsi dapat dispesifikasikan dalam berbagai bentuk. Di antaranya, misalkan himpunan pesan terurut, seperti pada relasi. Kemudian formula pengisian nilai, misalnya diketahui seperti ini. Misalnya contohnya, fx sama dengan 2x tambah 10. Atau fungsi-fungsi yang lainnya. Kemudian bisa juga berupa kata-kata. Contoh seperti ini. Bisa juga kode program. Ya. Contohnya fungsi menghitung mutlak X. Ya. Oke, kemudian contoh, misalkan ada relasi F ya, yaitu 1U, 2V, 3W. Dari himpunan A yang elemennya 1, 2, 3 ke himpunan B, yaitu UVW, adalah fungsi dari A ke B. Di sini F1 sama dengan U, F2 sama dengan V, dan F3 sama dengan W. Daerah asal dari F adalah A, dan daerah hasil adalah B. Jelajah dari F adalah UVW, yang dalam hal ini sama dengan himpunan B. Oke, contoh berikutnya. Relasi 1U, 2U, 3V ya. Dari himpunan A yaitu 1, 2, 3 ke B, UVB. Adalah fungsi dari A ke B, meskipun U merupakan bayangan dari dua elemen A. Daerah asal fungsi adalah A, daerah hasilnya adalah B. Sedangkan jelajah fungsi adalah UV aja. Oke, contoh berikutnya lagi. Misalkan F ini diketahui 1U, 2V, 3W. Dari A-nya, himpunan A itu terdiri dari 1, 2, 3, 4 dan ke B. B-nya UVW. Nah, ini bukan fungsi karena tidak semua elemen A dipetakan ke B. Ya, jadi di sini 4 ya, nggak ada gitu ya. Oke, berikutnya relasi F-nya terdiri dari 1U, 1V, 2V, dan 3W. Dari himpunan A yang terdiri dari 1, 2, 3 ke B. Yaitu UVW bukan merupakan fungsi. Karena satu dipetakan ke dua buah elemen B, yaitu U dan V. Ya, jadi di sini 1 ke V, 1 ke U, dan 1 ke V juga. Nah, di sini terlihat bahwa dia bukan fungsi. Nah, kemudian misalkan F memetakan Z ke Z, definisikan oleh Fx sama dengan S kuadrat. Daerah asal dan daerah hasil dari F adalah himpunan bilangan bulat, dan jelajah dari F adalah himpunan bilangan bulat tidak negatif. Fungsi F
dikatakan satu ke satu ya, one to one atau injektif jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan yang sama. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini satu atau setiap elemen dari himpunan A dipetakan ke satu elemen di himpunan B ya. Tetapi untuk yang fungsi satu ke satu ini boleh ada di sini himpunan yang di B tidak harus menjadi jelajah semuanya gitu ya. Contoh misalkan relasi F-nya 1W 2U 3V dari A ke B, di mana B-nya ini terdiri dari UVWX. Nah, ini merupakan fungsi 1 ke 1 ya. Jadi masing-masing 1 ke W, 2 ke U, 3 ke V gitu ya, nggak ada yang double ya. Nah, tetapi untuk relasi 1U, 2U, 3V, nah ini bukan merupakan fungsi 1-1. Kenapa? Karena 1 dipetakan ke U, 2 juga dipetakan ke U gitu. Oke, contoh berikutnya misalkan F memetakan Z ke Z. Tentukan apakah Fx sama dengan X kuadrat tambah 1 dan Fx sama dengan X kurang 1 merupakan fungsi 1 ke 1. Oke. Penjelasannya Fx sama dengan X kuadrat tambah 1 bukan fungsi 1 ke 1. Karena untuk 2x yang bernilai mutlak sama tetapi tandanya berbeda, nilai fungsinya sama. Misalkan F2 sama dengan F minus 2 sama dengan 5, padahal minus 2 tidak sama dengan 2 ya. Berikutnya Fx sama dengan X dikurang 1 adalah fungsi 1 ke 1 karena untuk A tidak sama dengan B, di mana A dikurang 1 tidak sama dengan B dikurang 1 gitu. Misalkan di sini untuk X sama dengan 2, F2 sama dengan 1 gitu ya. Tapi untuk X sama dengan minus 2, F minus 2 sama dengan minus 3. Oke, kemudian definisi berikut untuk fungsi F yang dikatakan sebagai pada ya, atau onto atau surjektif. Jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A. Dengan kata lain, seluruh elemen B merupakan jelajah dari F. Fungsi F disebut sebagai fungsi pada himpunan B. Ya. Jadi ini merupakan fungsi pada, dipetakan pada atau onto atau surjektif. Ya. Nah, jadi di sini boleh seperti ini, A ke 1, C ke 1 gitu ya. Nah, kemudian seluruh elemen B ini merupakan jelajah. Nah, jadi elemen-elemen di B ini harus habis sebagai jelajah dari F, begitu ya. Contoh, misalkan fungsi 1U, 2U, 3V dari himpunan A yang terdiri dari 1, 2, 3 ke himpunan B yang terdiri dari UVW. Nah, ini bukan fungsi pada karena W tidak termasuk jelajah dari F ya. Jadi W-nya di sini bukan jelajah, nggak ada di sini. Nah, sedangkan relasi F terdiri dari 1W, 2U, 3V dari A-nya sama dengan 1, 2, 3 ke B, yaitu UVW merupakan fungsi pada karena semua anggota B merupakan jelajah dari F. Ya. Oke, contoh berikutnya misalkan F memetakan Z ke Z. Tentukan apakah Fx sama dengan X kuadrat tambah 1 dan Fx sama dengan X minus 1 ini merupakan fungsi pada. Nah, penyelesaiannya Fx sama dengan X kuadrat tambah 1 ini bukan fungsi pada. Karena tidak semua nilai bilangan bulat merupakan jelajah dari F ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, jelajahnya di sini kan atau range ya. Jadi itu nilai Fx-nya itu mulai dari 1 gitu ya. 1 ke atas gitu ya. Sedangkan untuk Fx sama dengan X dikurang 1, ini merupakan fungsi pada, karena untuk setiap bilangan bulat Y selalu ada nilai X yang memenuhi, yaitu Y sama dengan X minus 1 akan dipenuhi untuk X sama dengan Y tambah 1.
Nah, berikutnya fungsi f dikatakan sebagai berkorespondensi satu ke satu atau bijection jika ia merupakan fungsi satu ke satu dan juga fungsi pada. Ya. Contoh relasi f 1u, 2w, 3v. Ya. Nah, ini merupakan fungsi yang berkorespondensi satu-satu. Ya, karena f merupakan fungsi satu-satu dan dia juga merupakan fungsi pada. Oke, contoh fungsi fx sama dengan x dikurang 1 merupakan fungsi yang berkorespondensi satu karena f adalah fungsi 1 ke 1 maupun fungsi pada. Nah, sekarang contoh berikut yang bagian kiri atas. Ini merupakan fungsi satu-satu ya. Ya, jadi setiap elemen di himpunan A dipetakan ke satu elemen di himpunan B. Tapi enggak semua anggota di B itu merupakan jelajah ya, jadi dia merupakan fungsi pada. Kemudian bagian kanan atas ini merupakan fungsi pada ya. Oke. Tapi bukan satu ke satu ya. Oke, kenapa bukan fungsi satu ke satu ya? Karena dia di sini kan A dipetakan kedua, D juga dipetakan kedua, gitu ya. Nah, berikutnya bukan fungsi satu-satu maupun pada. Nah, di sini karena A dipetakan kedua, D juga dipetakan kedua. Nah, terus tapi dia bukan pada. Nah, kenapa? Tapi bukan satu dan bukan pada. Nah, dia bukan merupakan fungsi pada gitu ya. Kenapa? Karena di sini ada anggota B yang bukan merupakan jelajah. Ya, itu yang menyebabkan dia bukan pada ya. Nah, kemudian ini bukan fungsi. Nah, kenapa bukan fungsi? Karena A dipetakan ke satu, A tapi juga dipetakan kedua gitu. Nah, berikutnya jika f adalah fungsi berkorespondensi satu ke satu dari A ke B, maka kita dapat menemukan balikan atau inverse dari f. Balikan fungsi dilambangkan dengan f inverse. Misalkan A adalah anggota himpunan A dan B adalah anggota himpunan B, maka f inverse B sama dengan A jika FA sama dengan B. Fungsi yang berkorespondensi satu ke satu sering dinamakan juga fungsi yang invertible atau dapat dibalik, karena kita dapat mendefinisikan fungsi balikannya. Sebuah fungsi dikatakan not invertible atau tidak dapat dibalikkan jika ia bukan fungsi yang berkorespondensi satu ke satu, karena fungsi balikannya tidak ada gitu ya. Oke, contoh misalkan relasi F ya, anggotanya adalah 1U, 2W, 3V. Dari himpunan A 1, 2, 3 dipetakan ke B UVW gitu ya, adalah fungsi yang berkorespondensi satu-satu ya. Nah, maka balikan fungsi f-nya adalah, nah kita tukar aja urutan x dan y-nya kan gitu ya. Nah, jadi di sini 1u, di sini u1. Kemudian w2 dan w3. Nah, maka fungsi ini juga dikatakan sebagai fungsi yang invertible karena dia punya inverse ya. Oke, contoh berikutnya, tentukan balikan fungsi fx sama dengan x dikurang 1. Penyelesaiannya, fungsi fx sama dengan x kurang 1 adalah fungsi yang berkorespondensi 1 Jadi balikan fungsi tersebut ada. Misalkan fx sama dengan y. Nah, sehingga y sama dengan x minus 1, maka x sama dengan y plus 1. Jadi balikannya adalah f inverse y sama dengan y tambah 1. Oke. Nah, ini cari fungsi inverse seperti biasa ya. Nah, kemudian tentukan balikan fungsi dari fx sama dengan x kuadrat tambah 1. Nah, dari contoh sebelumnya, simbolkan bahwa fx sama dengan x minus 1 bukan fungsi yang berkorespondensi 1 gitu. Sehingga dia fungsi balikannya tidak ada ya. Jadi fx sama dengan x kuadrat tambah 1 merupakan fungsi yang bukan invertible. Nah,
Oke, selanjutnya komposisi dari dua buah fungsi. Misalkan G adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B, dan F adalah fungsi dari himpunan B ke himpunan C. Maka komposisi F dan G dinotasikan sebagai FOG, adalah fungsi dari A ke C, ya, atau seperti ini, ya. Jadi kalau FOG itu himpunan G dulu, ya, fungsi G dulu dilanjutkan fungsi F. Kayak contoh, misalkan fungsi G, ya, seperti ini, 1U, 2U, 3V, yang memetakan himpunan A ke B, ya, dan fungsi F, yaitu UY, VX, dan WZ, ya, yang memetakan himpunan B ke C. Maka fungsi komposisi A ke C adalah, nah, berarti G dilanjutkan F, gitu ya. Jadi 1U, UY, 1Y, 2U, UY, 2Y, 3V, VX, 3X. Oke, berikutnya contoh diberikan fungsi fx sama dengan x minus 1 dan gx sama dengan x kuadrat tambah 1. Tentukan FOG dan GOF, ya. Penyelesaiannya FOGX, nah, bisa dituliskan FGX, ya. Berarti kita bisa substitusikan yang G ini atau x kuadrat plus 1 ke F-nya. Oke, jadi F x kuadrat tambah 1 atau x kuadrat tambah 1 disubstitusikan ke sini, gitu ya. Jadi dikurang 1. Jadi x kuadrat. Sedangkan GOF X sama dengan GFX, atau G F-nya X min 1. Jadi X min 1 itu substitusikan ke sini. Jadi X minus 1 kuadrat tambah 1. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan beberapa fungsi khusus. Yang pertama adalah fungsi floor dan ceiling. Misalkan X adalah bilangan real, berarti X berada di antara dua bilangan bulat, kan, seperti itu, ya. Nah, di sini ada fungsi floor dari X, ya, dinotasikan seperti ini. Jadi ada tanda sikunya di bawah. Menyatakan nilai bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X, ya. Atau bahasa lainnya adalah membulatkan X ke bawah. Sedangkan fungsi ceiling dari X atau dinotasikan ada siku bagian atas, menyatakan bilangan bulat terkecil yang lebih besar atau sama dengan X, ya. Atau bahasa gampangnya membulatkan ke atas, gitu ya. Oke, ini contoh untuk nilai fungsi floor, ya. Jadi kalau kita perhatikan ini kan pembulatan ke atas, ya, ke bawah, ya, yang fungsi floor pembulatan ke bawah. 3,5, 3, 0,5, 0, 4,8, 4, gitu. Sedangkan yang di sini fungsi ceiling, jadi pembulatan ke atas, ya. Oke, kemudian ada contoh lain. Di dalam komputer, data dikodekan dalam untaian byte. 1 byte terdiri atas 8 bit. Jika panjang data 125 bit, maka jumlah byte yang diperlukan untuk merepresentasikan data adalah 125 dibagi 8, ya, atau sama dengan 16 byte. Perhatikanlah bahwa 16 kali 8 itu sama dengan 128. Nah, berarti masih ada lebihan, harusnya bisa 108, tapi panjang data hanya 125, sehingga untuk byte yang terakhir perlu ditambahkan 3 bit ekstra agar 1 byte-nya tetap 8 bit. Jadi bit ekstra yang ditambahkan untuk menggenapkan 8 bit itu disebut sebagai padding bits. Nah, berikutnya adalah fungsi modulo. Misalkan A adalah sembarang bilangan bulat dan M adalah bilangan bulat positif. A modulo M memberikan sisa pembagian bilangan bulat bila A dibagi dengan M. A modulo M sama dengan S, demikian sehingga A sama dengan MQ tambah R, dengan R mulai dari 0 sampai sebelum M, ya. Oke, kemudian ini ada beberapa contoh modulonya.
Oke, misalkan yang ini ya, 28 modulo 7. Jadi kalau 25 dibagi 7 itu kan 21 bagi 7 3 ya, masih ada sisa 4 gitu ya. Kemudian berikutnya fungsi faktorial ya. Seperti ini. Jadi n faktorial bisa didefinisikan 1 untuk n sama dengan 0. Dan untuk n yang lebih dari 0 itu n faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3 dan seterusnya sampai kali n-1 kali n. Kemudian ada fungsi eksponensial seperti ini ya. A pangkat n ya, untuk n sama dengan 0 maka a pangkat 0 kan sama dengan 1. Tetapi untuk n lebih dari 0 maka a pangkat n itu a kali a dan seterusnya sebanyak n. Sedangkan untuk kasus perpangkatan negatif, a pangkat minus n sama dengan 1 dibagi a pangkat n. Oke, kemudian ada fungsi logaritmik ya, didefinisikan seperti ini. Jadi y sama dengan a logaritma x itu maksudnya dengan x sama dengan a pangkat y. Nah, berikutnya ada fungsi rekursif. Fungsi f dikatakan fungsi rekursif jika definisi fungsinya mengacu pada dirinya sendiri. Nah, jadi misalnya n faktorial. Nah, itu kan didefinisikan seperti ini ya, 1 kali 2 kali dan seterusnya sampai n. Nah, sebelum n itu kan berarti dia sampai n-1. Nah, 1 kali 2 sampai n-1 itu didefinisikan sebagai n-1 faktorial. Seperti itu kan ya. Nah, atau juga bisa seperti ini. Ya, jadi maksudnya di dalam n faktorial itu ada faktorialnya juga gitu ya. Nah, fungsi rekursif disusun oleh dua bagian, yaitu yang pertama basis, bagian yang berisi nilai awal yang tidak mengacu pada dirinya sendiri ya. Bagian ini juga sekaligus menghentikan definisi rekursif. Nah, kemudian bagian yang kedua adalah recurrence. Bagian ini mendefinisikan argumen fungsi dalam terminologi dirinya sendiri. Setiap kali fungsi mengacu pada dirinya sendiri, argumen dari fungsi harus lebih dekat ke nilai awal. Ya. Oke, contoh definisi rekursif dari faktorial misalnya ya. Nah, untuk faktorial seperti yang tadi itu, bahwa kalau n faktorial itu kan sama dengan 1 hanya untuk n sama dengan 0 ya. Oke, sedangkan recurrence-nya n faktorial sama dengan n kali n-1 faktorial untuk n yang lebih dari 0. Nah, kemudian ini contoh penghitungannya. 5 faktorial bisa dihitung dengan cara seperti ini ya. Ini yang menggunakan recurrence ya. Atau juga bisa dihitung dengan cara seperti ini. Dia diurut mulai dari 0 faktorial, 1 faktorial sampai 5 faktorial. Seperti itu. Oke, kemudian ada contoh yang lain ya, fungsi-fungsi yang lain, fungsi rekursif ya. Oke, ini contoh seperti ini. Jadi di sini ada fx, tapi di sini ada fx-1. Oke, ada juga fungsi Chebyshev ya, seperti ini. Di sini ada tnx ya. Nah, di sini pakai t n-1x dan t n-2x. Kemudian ada juga fungsi Fibonacci ya, di mana fn sama dengan 0 untuk n sama dengan 0 dan 1 untuk n sama dengan 1. Di sini ada fn-1 dan ada fn-2. Ya, oke, baik. Saya kira sampai di sini dulu ya. Untuk materi berikutnya akan kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Oke, baik. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Salam sehat selalu. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.